Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Sosioteknologi Informasi. Kami akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester yang berjudul Rancang Bangun Media Digital Flashcard Aksara Sunda berbasis web dengan pendekatan user-centered design. Saya Desti Karmini Nurdatillah dengan NPM 237006001 bersama rekan-rekan saya Delili Rahmawati dengan NPM 237006006, Sinfi Nurnazbil Zanah 237006008, Rofi Fauzan 237006022, Muhammad Hilki Alfadilah 237006036, dan Febrian Nurjaman dengan NPM 237006096. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan beberapa bahasan, yaitu yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, tujuan dan manfaat, yang ketiga tinjauan teori, yang keempat metode pengumpulan data, yang kelima hasil observasi dan teori, yang keenam kesimpulan. Yang pertama latar belakang. Pembelajaran aksara Sunda di sekolah masih menggunakan media konvensional seperti buku paket, papan tulis, dan hafalan, tanpa sentuhan teknologi yang relevan dengan kebiasaan digital siswa saat ini. Di saat yang sama, kemajuan teknologi seperti platform mobile, platform pembelajaran daring, dan game edukasi justru belum banyak dimanfaatkan untuk pelestarian budaya lokal. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, maka diperlukan sebuah solusi inovatif berupa pengembangan website berbasis flashcard interaktif yang berfungsi sebagai media belajar aksara Sunda secara menyenangkan dan sistematis. Nah, dari proyek ini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menyajikan materi aksara Sunda secara menarik dan mudah dipahami oleh generasi digital native. Yang kedua, apa saja media dan fitur yang dapat diintegrasikan dalam website untuk mendukung proses belajar aksara Sunda. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan teknologi dapat membantu melestarikan aksara Sunda yang mulai tergerus oleh modernisasi. Yang keempat, bagaimana respon pengguna terhadap penggunaan media digital interaktif sebagai media pembelajaran aksara daerah. Tujuan dari proyek ini yaitu mengembangkan website interaktif sebagai media pembelajaran aksara Sunda berbasis digital yang responsif dan edukatif. Yang kedua, meningkatkan minat dan kemampuan pengguna terutama siswa dalam membaca, menulis, dan memahami aksara Sunda. Yang ketiga, mendorong pelestarian aksara Sunda melalui integrasi teknologi pembelajaran modern. Yang keempat, menyediakan fitur belajar terstruktur seperti pengenalan aksara Sunda, membaca, menulis, dan kuis interaktif dalam bentuk UI UX yang menarik. Adapun manfaat dalam proyek ini, yang pertama bagi pelajar menjadi media belajar yang interaktif, menyenangkan, dan mudah diakses. Dan sedangkan bagi guru dan sekolah mendukung pembelajaran muatan lokal dengan media digital yang inovatif bagi pemerintah daerah dan budayawan. Mendukung misi pelestarian budaya lokal melalui pemanfaatan teknologi digital, dan bagi masyarakat umum memperluas kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian aksara Sunda. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinfi Nurnazbil Janah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep sosial teknologi yang relevan. Di sini ada beberapa prinsip sosial teknologi yang relevan, antara lain yang pertama ada teori sosial teknologi, yang kedua ada prinsip teknologi yang konseptual dan kultural, yang ketiga ada prinsip inklusivitas dan keadilan digital. Yang keempat ada model TAM atau teknologi asisten model. Yang kelima ada prinsip design dan partisipasi komunitas. Setelah itu ada literatur pendukung. Yang pertama ada pengembangan aplikasi Kaganga berbasis Android untuk mengenalkan aksara Sunda di sekolah dasar yang dikemukakan oleh Mutaminah. Hasil penelitian ini yaitu berupa penggunaan media Kaganga yang efektif digunakan dalam proses pembelajaran aksara Sunda. Yang kedua ada media pembelajaran aksara Sunda menggunakan augmented reality berbasis Android yang dikemukakan oleh Hidayat pada 2023 yang menghasilkan berupa aplikasi media pembelajaran untuk mempelajari cara menulis dan mengucapkan aksara Sunda yang disertai dengan bentuk augmented reality 3 dimensi yang disertai dengan video.
Yang ketiga ada evaluasi aplikasi aksara Sunda mobile menggunakan API, gesture, mind, atau multimedia, artificial intelligence networking database yang menghasilkan pembelajaran aksara Sunda telah berhasil dibuat menggunakan software Android Studio 3.1 dengan API gestur yang di dalamnya berisi materi pengenalan, latihan, kuis, skor, informasi, aplikasi, dan informasi aksara Sunda. Ini dikemukakan oleh Yulianti pada tahun 2002. Setelah itu ada keterkaitan dengan Astra Cita atau SDGs atau Prioritas Riset Nasional. Pembangunan website Klaskat Aksara Sunda ini berkontribusi pada beberapa aspek dari arah pembangunan nasional dan global. Di antaranya ada Asta Cita ke-8 yang meningkatkan karakter bangsa melalui kebudayaan. Proyek ini mendukung pelestarian budaya dan bahasa daerah. Jadi kita menggunakan aksara Sunda. Dan yang kedua ada SDGs. Ini termasuk kepada 3 SDG. Yang pertama ada SDG 4, Quality Education, terus ada SDG 11 dan SDG 9. Yang ketiga ada Prioritas Riset Nasional atau PRN yang 2020 sampai 2004. Proyek ini masuk dalam kluster riset bidang sosial, humaniora, dan pendidikan, terutama pada poin yang pertama ada digitalisasi pembelajaran dan literasi, yang kedua ada pembangunan media edukasi berbasis teknologi informasi, dan yang terakhir ada strategi pelestarian budaya dan bahasa daerah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sinfi Nurnajril Jannah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hilki Al-Fadilah. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Untuk metodenya sendiri yaitu kami menggunakan metode pengumpulan data. Yang pertama itu metode pengumpulan data pada lapangan. Yang pertama ada observasi secara langsung, kemudian disertai dengan wawancara, lalu selanjutnya ada presentasi dari prototipe dari kelompok kami kepada para guru dan para anak di sana, lalu selanjutnya ada kajian literatur lokal. Lalu selanjutnya ada perancangan solusi. Sebelum ke perancangan solusi ada analisis masalah terlebih dahulu. Yang pertama ada minimnya akses terhadap media pembelajaran digital, lalu selanjutnya ada rendahnya pengetahuan siswa terhadap aksara Sunda. Lalu selanjutnya ada keterbatasan sarana bagi para guru untuk mengajarkan aksara Sunda kepada para murid. Lalu untuk perancangan solusinya sendiri, yang pertama ada pendekatan berbasis penggunaan user-centered design, lalu selanjutnya ada integrasi nilai budaya dan etika lokal, dan kemudian ada fitur pembelajaran secara interaktif, di mana kami menggunakan beberapa tools dan media. Yang pertama ada Figma sebagai tools utama, lalu selanjutnya ada sketsa manual, lalu selanjutnya ada Visual Studio Code atau VS Code, yaitu sebagai bentuk implementasi dari proyekan kami. Lalu selanjutnya ada browser atau yaitu bisa menggunakan Google, Chrome, Microsoft Edge atau menggunakan Firefox sebagai search engine untuk mengakses dari desain prototipe kami atau dari hasil dari proyekan kelompok kami. Lalu selanjutnya ada hasil observasi dan solusi. Yang pertama ada hasil wawancara. Kami melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Dede Solehuddin, Sarjana Pendidikan selaku guru kelas 6 di MIC Sarai pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025. Berikut adalah rekap dari wawancara tersebut. Nama narasumber adalah Dede Solehuddin, SPD, jabatan narasumber sebagai guru pengajar kelas 6 MIC Sarai. Dari hasil wawancara tersebut, ada pertanyaan yang kami sampaikan kepada beliau. Pertama, seberapa penting pelajaran aksara Sunda bagi siswa di sekolah? Lalu jawaban dari beliau adalah sangat penting. Bahasa Sunda adalah bahasa sehari-hari selain bahasa nasional dan yang perlu dikuasai gitu. Lalu selanjutnya, agar komunikasi lebih lancar dengan menggunakan metode-metode yang baik sesuai dengan aturan dari bahasa Sunda.
Lalu selanjutnya ada analisis data. Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Sunda adalah bahasa yang penting untuk dipelajari, karena merupakan salah satu alat untuk berkomunikasi. Bapak Dede juga membutuhkan media ajar yang dapat mempermudah proses pembelajaran bahasa Sunda, terutama aksara Sunda. Maka dari itu, pembelajaran aksara Sunda ini harus dibalut dengan minat anak-anak seperti pantun jenaka atau nama-nama hewan, dan harus digunakan secara rutin sebagai bahasa sehari-hari. Untuk analisis permasalahannya sendiri, berdasarkan dari data lapangan, kami menyadari bahwa sekolah MI Cisarai mengalami kesulitan dalam mengajarkan aksara Sunda kepada anak didiknya. Untuk mengatasi masalah tersebut, MI Cisarai membutuhkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, media ajar mampu mempermudah kegiatan belajar dan mengajar. Lalu selanjutnya ada aplikasi interaktif yang dapat digunakan untuk belajar dan praktek aksara Sunda. Lalu yang terakhir, aplikasi yang menarik bagi anak-anak, yaitu aplikasi yang secara tidak langsung untuk bentukan UI-nya itu menarik perhatian anak-anak gitu. Lalu untuk selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan dari MI Cisarai tersebut tidak akan lepas dari tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut diantaranya adalah perangkat yang terbatas, di mana aplikasi dibuat harus dapat digunakan secara optimal pada perangkat yang dimiliki oleh sekolah dan anak didik. Maka dari itu, aplikasi harus dapat digunakan di perangkat desktop dan Android tanpa membebani sistem, atau secara tidak langsung aplikasi tersebut itu harus bisa responsif di bentuk desktop atau Android. Lalu selanjutnya, aplikasi harus dapat menarik perhatian anak didik. Aplikasi yang digunakan harus menarik minat anak didik untuk belajar, tetapi harus mudah digunakan dan dipahami oleh para siswa. Adapun mockup. Mockup adalah representasi visual dari desain produk, seperti aplikasi atau situs web yang ditampilkan pada tampilan akhir secara statis tanpa fungsi interaktif. Biasanya digunakan untuk menunjukkan tata letak, warna, tipografi, dan elemen visual lainnya sebelum dikembangkan lebih lanjut. Gambar di samping ini merupakan mockup dari website belajar aksara Sunda yang disertai dengan prototipe yang dapat dilihat pada berikut. Di sini pada mockup kami terdiri dari beberapa halaman page. Yang pertama ada beranda, kemudian mengenal aksara Sunda, kemudian membaca aksara Sunda, kemudian menulis aksara Sunda, kemudian lagu, dan yang terakhir ada kuis. Untuk yang pertama itu ada mengenal aksara Sunda. Seperti ini kurang lebih, di mana di sini dijelaskan bahwa contoh-contoh dari aksara Sunda, di mana itu ada setiap kata dan huruf-huruf vokal untuk bahasa Sunda. Dan di paling bawahnya juga ada bagian rerangkaian, yaitu yang bisa mengubah contohnya dari dari kata K menjadi kata Ki, atau dari kata K menjadi kata Ku. Yaitu salah satunya adalah panyuku untuk membuat sebuah kata menjadi bernada U. Lalu selanjutnya ada membaca aksara Sunda. Di sini ada contoh dari aksara Sunda yang dapat dibaca oleh siswa untuk belajar. Salah satunya pada contoh nomor 3, yaitu cara membaca sakola, di mana yaitu terdiri dari 3 kata. Yang pertama sa dan ka dan la, di mana pada bagian K-nya itu ditambah dengan rangkaian paneleng atau O menjadi huruf ko atau kata ko, menjadi jika disatukan menjadi sakola. Lalu selanjutnya ada bagian menulis aksara Sunda, di mana di sini tuh kita bisa mengkonvert dari aksara Sunda menjadi bahasa Sunda biasa dan sebaliknya gitu, dari aksara Sunda menjadi kata biasa dan kata biasa menjadi aksara Sunda. Lalu selanjutnya pada bagian lagu, di sini kami sudah memasukkan beberapa lagu untuk bisa dinyanyikan bersama-sama dengan anak-anak didik gitu, atau para siswa. Satunya ada lagu Teteh, lagu
Bandung, dan lain-lainnya. Lalu untuk tampilan terakhir ada pada bagian tegang kuis, di mana pada tampilan kuis ini sendiri itu kita bisa menebak gitu, bukan hanya menebak tetapi belajar gitu untuk mengevaluasi bahwa contohnya pada nomor 1 itu para siswa harap bisa menjawab untuk jawabannya tersebut. Jika mahasiswa salah, maka akan bisa diulangi lagi sampai mendapatkan hasil jawaban yang benar. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hyoki. Selanjutnya materi yang akan dipaparkan oleh Febrian. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, di sini adalah affinity mapping. Affinity mapping ini adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan ide, kebutuhan, dan tujuan dari hasil observasi serta wawancara ke dalam kategori tertentu yang mempermudah pemahaman terhadap perilaku pengguna. Aktivitas ini juga membantu dalam mengidentifikasi pola umum dari perspektif pengguna yang menjadi dasar pengembangan fitur aplikasi. Di sini kami membagikan hasil observasi serta wawancara kami ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama adalah pentingnya bahasa Sunda. Kedua adalah kebutuhan, dan ketiga adalah bagaimana cara menarik perhatian siswa. Baik, berikutnya. Baik, di sini adalah user persona. User persona digunakan untuk memahami kebutuhan, kebiasaan, serta permasalahan pengguna secara lebih mendalam. Dilakukan pembuatan user persona berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap 2 tipe pengguna utama, yakni guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai pengguna langsung. Pemetaan persona ini bertujuan untuk memastikan bahwa desain website benar-benar sesuai dengan karakteristik pengguna di lapangan. Di sini ada user persona untuk guru, Nanang Sudrajat SPD, berumur 36 tahun, mengajar di sekolah MI dan tinggal di Ciamis. Pak Nanang mengajar siswa kelas 5 untuk berbagai mata pelajaran, salah satunya adalah bahasa Sunda. Pak Nanang memiliki kebiasaan dalam mengajar di mana ia menarik antusiasme anak didiknya dengan melakukan pendekatan seperti menghubungkan materi pembelajaran dengan hal yang diminati anak didiknya. Pak Nanang menyadari betapa pentingnya untuk mengajarkan bahasa Sunda kepada anak didiknya, terutama aksara Sunda. Namun, Pak Nanang memiliki beberapa masalah dalam proses mengajar, yaitu sulit untuk mengajarkan aksara Sunda secara interaktif dan menjaga antusiasme anak didiknya untuk belajar dan mendalami aksara Sunda. Maka dari itu, Pak Nanang memerlukan media pembelajaran yang dapat mengatasi masalah tersebut. Kemudian ada user persona kedua. Ada Alika Fathia, seorang murid di sekolah MI, berumur 11 tahun dan tinggal di Ciamis. Alika biasanya menghabiskan waktu dengan belajar dan bermain dengan teman sebayanya. Di sekolah, Alika dikenal sebagai murid yang mudah terganggu konsentrasinya, tetapi Alika sangat tertarik dengan mata pelajaran seni budaya, terutama pada materi bernyanyi. Alika ingin sekali mempelajari aksara Sunda, namun Alika mudah merasa bosan jika diminta untuk menghafal aksara Sunda. Sulit bagi Alika untuk menghafal karena konsentrasinya selalu teralihkan. Maka dari itu, Alika ingin mengetahui metode belajar alternatif yang dapat memotivasinya untuk belajar aksara Sunda.
Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Febrian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi Paujan, kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan waktunya untuk presentasi ke kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan terkait user skenario. Di mana user skenario ini ialah bertujuan untuk mengilustrasikan bagaimana pengguna, baik guru maupun siswa ataupun user lain, dalam menggunakan fitur-fitur utama aplikasi dalam konteks kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Nah, pertama di sini ada user skenario untuk pertama ada Pananang, di mana user skenario pertama ini untuk menggambarkan Pananang menggunakan aplikasi belajar aksara Sunda tradisional kepada siswa secara interaktif yang dimulai dari identifikasi tantangan dan kebutuhan guru yang di mana ini membantu untuk mengembangkan fitur yang mendukung pembelajaran lebih efektif di kelas. Lalu yang kedua ada user skenario siswa, di mana di sini siswi bernama Alika di sini, di mana user skenario-nya itu untuk memainkan peran penting dalam pembelajaran aksara Sunda, di mana keberhasilan aplikasi ini yaitu bergantung kepada kemampuan siswa atau kemampuan user dalam menyajikan materi yang menarik minat siswa dan menunjukkan ketertarikan terhadap aksara Sunda tersebut. Nah, sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan, di sini fitur lagu berperan sangat penting dalam menarik minat dari Alika ini, di mana fitur lagu dan kuis jadi kunci untuk mempertahankan perhatiannya yang mudah teralihkan. Oke, selanjutnya. Nah, lalu kita masuk ke dalam bagian user flow. Nah, di mana ya user flow ini diketahui dapat pengguna, di mana pertama ini user flow ini merupakan arus dari mulai aplikasi itu sampai terakhir selesai dan biasanya kembali lagi ke landing page-nya, di mana diawali dengan di mana user flow dimulai dengan user memasuki landing page atau halaman utama aplikasi. Nah, di mana si user ini dapat memilih antara halaman yang pertama pasti halaman beranda yang bisa langsung berganti ke menu lain dari menu mengenal aksara Sunda, membaca aksara Sunda, menulis aksara Sunda, lagu, dan kuis. Salah satu contoh di mana beranda ini ialah untuk menjelaskan secara singkat tentang aksara Sunda. Lalu di menu mengenal aksara Sunda itu untuk memberikan penjelasan mengenai aksara tersebut secara detail. Nah, lalu ada menu membaca aksara Sunda ini yang berfokus dalam membimbing pengguna untuk mempraktekkan membaca aksara Sunda. Nah, lalu ada menulis aksara Sunda ini sebagai konverter yang biasanya untuk translate dari bahasa Latin untuk bahasa Indonesia ke bahasa aksara Sunda ataupun sebaliknya. Di sini juga ada lagu, di mana ada beberapa contoh lagu yang diterapkan di sini yang disertai dengan audio MP3-nya, disertai dengan lirik-lirik lagunya. Lalu terakhir ada kuis ini untuk berupa soal-soal yang bisa dikerjakan oleh siswa. Boleh selanjutnya. Nah, lalu terakhir bagian saya itu informasi arsitektur, di mana informasi arsitektur ini merupakan dirancang untuk memastikan si alur pembelajaran aksara Sunda yang boleh diikuti, di mana sama seperti sebelumnya, yaitu di setiap menu itu memiliki hierarki yang jelas yang memandu pengguna dari pengenalan dasar hingga praktek aktif melalui kuis dan memberikan akses langsung ke berbagai metode pembelajaran. Nah, hal ini penting karena untuk meningkatkan pengalaman belajar UI dan memastikan konten pembelajaran ini dapat mengarahkan ke menunya secara langsung dan tersusun secara progresif dari dasar hingga lanjutan, sehingga pengguna dapat mempelajari aksara Sunda dengan cara yang terstruktur dan interaktif. Ya, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raffi Paujan. Selanjutnya feedback dan kesimpulan akan dipaparkan oleh Deleli Rahmawati. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada pengumpulan feedback kali ini kami melakukan pengujian, di mana pengujian itu menggunakan metode UAT atau User Acceptance Testing, di mana dari hasil UAT tersebut
Disimpulkan bahwa website belajar aksara Sunda ini telah berhasil memenuhi kebutuhan utama pengguna dalam hal fungsionalitas, kemudahan penggunaan, dan nilai edukasi. Dan semua fitur yang diuji berjalan dengan baik dengan tingkat keberhasilan berkisar antara 90% hingga 100%. Dimana secara spesifiknya kita bisa lihat di tabel yang ada di layar. Untuk fitur-fitur seperti mengerjakan kuis, lalu membaca aksara Sunda dan mengenal aksara Sunda, mendapat poin tingkat keberhasilan 100%, sedangkan untuk akses ke beranda mendapatkan nilai 95%, dan untuk fitur menulis dan konverter mendapatkan tingkat keberhasilan 90%, lagu dan audio player juga mendapatkan tingkat keberhasilan sebesar 95%, dan responsivitas mobile dengan tingkat keberhasilan 85%. Nah, jadi keseluruhannya ini pengguna menyatakan puas terhadap website ini dengan beberapa saran perbaikan minor untuk peningkatan pengalaman pengguna. Di mana feedback ini mencerminkan tingkat yang baik dan positif yang menegaskan bahwa website ini layak untuk digunakan secara lebih luas, terutama di lingkungan pendidikan dasar di daerah 3T, yang kedepannya pengujian ini akan dilakukan lebih luas dengan basis penggunaan yang lebih besar dan lebih beragam, seperti itu. Lalu ada aspek inovasi, etika, dan dampak sosial yang terjadi karena adanya pengembangan website ini, yaitu yang pertama aspek inovasinya, di mana ia menggabungkan teknologi digital dengan pembelajaran aksara Sunda lewat fitur seperti konversi tulisan, kuis, lagu edukatif, dan keyboard virtual yang dirancang berbasis kebutuhan pengguna atau UCD, khususnya untuk daerah 3T. Lalu ada juga aspek etika, di mana website ini bisa menghormati budaya Sunda, bebas dari unsur negatif, serta menunjang privasi dan persetujuan pengguna dalam pengumpulan data. Lalu dampak sosial yang terjadi karena adanya rancang bangun website ini adalah meningkatkan akses pendidikan budaya di wilayah 3T, mendukung pelestarian aksara Sunda, dan mengurangi kesenjangan teknologi. Nah, berdasarkan hasil penelitian, pengembangan, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website belajar aksara Sunda berbasis flashcard interaktif berhasil menjadi solusi inovatif dalam mendukung pelestarian aksara daerah serta peningkatan akses pendidikan budaya di wilayah 3T. Proyek ini mampu menjawab tantangan rendahnya literasi aksara Sunda pada siswa sekolah dasar melalui pendekatan teknologi yang menyenangkan, adaptif, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Fitur-fitur seperti kuis, konversi aksara, keyboard virtual, serta lagu-lagu tradisional dapat memperkaya metode belajar yang sebelumnya monoton dan konvensional. Uji coba yang dilakukan dengan metode UAT atau User Acceptance Testing menunjukkan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai harapan dan memperoleh respons positif dari pengguna, baik guru maupun siswa. Selain itu, pengembangan platform ini juga tidak hanya memperhatikan sisi teknis, tetapi juga etika budaya, inklusivitas, dan partisipasi komunitas dalam proses desainnya. Dengan demikian, website ini mampu menjembatani dua kebutuhan sekaligus, yaitu pelestarian budaya lokal dan pemerataan akses digital edukatif, khususnya bagi masyarakat di daerah tertinggal. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dewi Rahmawati dan rekan-rekan yang sudah memaparkan hasil kerja proyek ujian akhir semester ini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai proyek akhir ini. Kami berharap aplikasi ini tidak hanya menjadi media pembelajaran yang interaktif dan mudah diakses, tetapi juga dapat membantu pelestarian budaya lokal, khususnya untuk aksara Sunda. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, saran dan masukan akan senantiasa kami terima. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah gambaran implementasi dari prototipe yang sudah kami buat, yaitu sudah berbentuk web. Dimana di sini untuk fiturnya sendiri sama seperti dalam prototipe, yaitu berisikan beranda, lalu selanjutnya ada mengenal teks aksara Sunda, lalu selanjutnya ada membaca aksara Sunda, lalu selanjutnya ada menulis aksara Sunda, lalu selanjutnya ada lagu, dan yang terakhir kuis. Dimana untuk page ini adalah
Peize Beranda, yaitu dengan berisikan pengenalan secara singkat untuk aksara Sunda. Selanjutnya ada mengenal aksara Sunda, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini berisikan mengenai tentang kata-kata atau kosakata dari bahasa Sunda itu sendiri, dari aksara Sunda itu sendiri. Selanjutnya ada membaca aksara Sunda, di mana para siswa diharapkan bisa untuk belajar, untuk menjadi referensi untuk mereka belajar dalam cara penulisan aksara Sunda atau untuk cara membaca aksara Sunda itu sendiri. Di sini ada cukup banyak untuk contohnya. Lalu selanjutnya ada menulis aksara Sunda. Nah, di sini untuk menulis aksara Sunda ini sendiri ada dua fitur sekaligus. Yang pertama ada kita bisa convert dari aksara Sunda dari sini untuk dihasilkan ke sini. Lalu selanjutnya ada juga untuk di-convert dari aksara Laten atau aksara biasa menjadi aksara Sunda. Contohnya seperti ini, hasilnya tetap sama. Dan di mana ada fitur backspace-nya sendiri. Lalu selanjutnya untuk fitur selanjutnya ada fitur lagu, di mana di sini untuk mempermudah teman-teman para siswa atau para guru untuk mengajarkan para siswa agar bisa lebih memaknai atau lebih mendalami seputar aksara Sunda, itu kami sudah menyediakan di sini salah satu medianya, yaitu berupa aksara Sunda, lalu kemudian ada Latin dan maknanya, di mana untuk yang ini itu berisikan untuk Manuk Dadali. Mungkin untuk jika di play akan menghasilkan seperti ini. Kurang lebih untuk fitur lagu seperti itu. Kemudian ada fitur quiz, di mana di dalam fitur quiz para siswa bisa mencoba pengetahuan mereka dalam aksara Sunda. Contohnya untuk nomor 1, aksara pada ini tuh dibacanya apa? Nah, contohnya itu dibacanya sandi. Ternyata salah. Lalu para siswa bisa menemukan jawaban sampai mendapatkan jawaban yang benar. Dan jawabannya adalah Sunda. Sekian dari saya.